kalau kami menyikapinya, khusus untuk di dinas kami, bagaimana sudah disampaikan tadi, kita di dinas ini sebenarnya kan hanya sebagai sekretaris di apa tim itu. Ya, di tim. Tetapi ternyata kami memiliki bagian atau bidang yang erat sekali kaitannya dengan ini. Ya. Jadi perlindungan perempuan dan anak. Ya. Nah, kita bawa ke sana. Stunting ini kita sebenarnya jadikan pintu masuk. Karena kalau saya menangkap amanat dari Pak Presiden sampai mengeluarkan Perpres 72 tahun 2021 ini, karena mau mencapai Indonesia 2045 kan gitu nih Ya, ya. arahnya, ya kan? Menurut Mas itu ya. Iya kan? Secara fisik generasi kita bagus, lalu bagaimana kalau secara mental? Ini kan persoalan nih. Ya, ya. Ya. Udah makanan bagus, mungkin sudah mengerti semua, tapi belum mental. Nggak bagus kan? Susah juga kita dapat generasi yang gemilang. Kayak gitu saya tangkap arahnya Pak Presiden ini. Ya, ya. Karena melihat fenomena anak-anak remaja dengan pergaulan bebas dan seterusnya lah, banyak tantangan mereka ini kan. Sehingga nanti ini saya jadikan pintu masuk. Dampaknya yang kita lihat dari tingginya angka kekerasan ini. Ya, ya, ya. Ya kan? Ya, ya. Kekerasan anak, perempuan, kekerasan. Kemudian data-data yang Pak Olim mungkin bisa juga ikuti, data perceraian. Kalau saya cari datanya di pengadilan negeri, itu hampir 50 sampai 70 dispensasi perceraian. Itu yang masuk setiap bulannya. Ya, setiap bulannya. Ya, betul. Di pengadilan. Kemudian saya coba cari data untuk akte perkawinan di Kapil itu yang cerai hidup, yang cerai hidup 300 sampai 500 per bulannya. 300 dari mana per bulannya? Kalau kita anggap cerai hidup, mengurus akte cerai hidup ini dari sebuah perkawinan kita anggap, ya kan? Berarti kalau dari 300 sampai dengan 500 perkawinan tiap bulannya, kemudian angka cerainya 50 sampai 70, 30%. 30% di bulan yang berencana untuk tidak melanjutkan, sudah berencana kita anggap seperti ini. Jadi kan ini menunjukkan kondisi sebenarnya budaya tidak baik-baik. Kayak gitu. Dan baik-baik gitu. Orang kan dari awal itu dia suka, kemudian dia menikah, tapi faktanya seperti ini. Nah, inilah yang kemudian kita hubungkan, ya, menjadi penyebab-penyebab itu, baik penyebab stunting maupun penyebab dari adanya tindak kekerasan. Kamu kesana kita bawa. Karena setelah kita telusuri juga, dari penyebab stunting itu ada dari pola asuh. Ya, kan logis tuh. Pasangan tidak utuh, konflik. Gimana merawat anak? Walaupun orang kaya. Misalnya seperti itu. Kalau orang yang lain kan ekonomi dan seterusnya lah, stunting itu silakan aja kan gitu. Jadi kita mau ambil yang arahnya ke sana. Jadi tidak harmonis ya hubungannya. Cuman belum lagi kita teori pengaruh mental anak. Kalau orang tua nggak bagus, bla bla bla, gimana mau makannya bagus anaknya. Siapa memberikan ASI yang bagus, terkontaminasi dia. Jadi kalau ini terus terjadi seperti itu, gimana nanti dia jadi kita seperti itu? Karena kalau sudah secara mental dia sakit, fisiknya kemudian sakit, orang yang sakit-sakitan, ya, infeksi berulang kan begitu kalau pengertian stunting itu, maka di usia remaja maupun dewasanya akan menjadi beban ini. Kita mengira bahwa kemudian membentak anak di usia 0 sampai 2 tahun sampai 5 tahun itu tidak berpengaruh pada kesehatan fisiknya nanti di belakang. Kita pikir tidak banyak yang tahu seperti itu. Marahi anak, apalagi sampai memukul kan. Nantinya tidak besar sekali pengaruhnya. Karena sakit di mental, kemudian hidupnya nanti sakit di fisik. Itu yang menurut psikolog bilang psikosomatik.
tiba-tiba kita sakit kepala. Karena dulu beban-beban mentalnya itu hidup di lambung. Itu psikosomatik istilahnya teorinya seperti itu. Jadi makanya menarik sekali ini Pak Oli, saya lebih banyak yang membagikan ini mengambil langkah di hulu kami, menyiapkan remajanya. Karena dengan kondisi kita yang sudah lewat ini tidak maksimal nanti capaiannya, karena kita sudah tidak bisa melahirkan anak lagi kan, itu umur Ya. Tapi mereka ini para remaja ini yang kita harus persiapkan, karena mereka akan menjadi pasangan orang tua dan kemudian akan melahirkan anak-anak yang menjadi generasi penerus kita. Jadi, bagaimana kalau kemudian kalau secara teori kesehatannya kita juga sudah bekali, ya kan? Secara teori mentalnya juga kita sudah bekali, maka mereka lebih siap untuk menciptakan sebuah keluarga dengan keturunan. Itu harapannya Ya. kita. Artinya tugas di bidang ini artinya dinas yang secara keseluruhan itu ya pencegahan itu dari awal dulu kan itu. Itu kan kita mau Tapi ada nama program itu di ini. kalau kita kan ngambilnya di situ program Bangga Kencana. Bangga Kencana. Ya, program Bangga Kencana itu program pembangunan keluarga, kependudukan keluarga berencana. Itu nama programnya. Apa namanya? Program Bangga Kencana kayak gitu. Itu program pembangunan keluarga, Oh, pembangunan keluarga, kependudukan keluarga berencana. Nah, itu istilahnya. Gitu. Jadi kita mempersingkatnya biar orang lebih familiar kan, program Bangga Kencana. Itu sudah berjalan berapa tahun itu? 2 tahun. 2 tahun ini ya. Kan karena stunting itu 2021. Ya 2021. Kita kayaknya di sana. Ini program sangat bagus sebenarnya dari pemerintah pusat yang sudah. Program ini apa saja isinya kalau di ini satu apa gitu kan, kalau misalnya secara garis besar lah. Kalau dicari substansi dari program ini kan menyiapkan keluarga berkualitas. Menyiapkan keluarga berkualitas. Ya, keluarga berkualitas itu keluarga berkualitas itu indikatornya dimensinya dibagi jadi 3. Keluarga berkualitas, yaitu kemandirian, dimensi kemandirian, dimensi ketentraman, yang ketiga dimensi kebahagiaan. Nah, kan? Ini selama ini negara hanya mengukur kemajuan pembangunan itu hanya dari GDP, gross domestic bruto, yaitu pendapatan per kapita. Selama ini negara kan, nah mulai digaungkanlah sekarang mengukur negara ini dari keluarga berkualitas 3 dimensi itu. 3 dimensi ini. Dan ini menarik yang ketiga, kebahagiaan. Komplit sekali sebenarnya. Jadi kemandirian itu termasuk bisa memiliki penghasilan yang layak, keluarga itu itu mandiri, jadi ketentraman juga seperti itu. Ini menyangkut dengan keamanan, sebenarnya yang ini yang berbahagia. Nah, teori-teori ini kan harus diketahui setiap pasangan yang mau menikah. Nah, jadi supaya bisa menjalankan 8 fungsi keluarga kan gitu. Tapi kan arahnya ke sana. 8 fungsi keluarga itu yang boleh dikatakan masih stempel aja kan. Setiap orang mau pacaran, kemudian mau menikah, mana tahu, kita tidak pernah belajar. Nggak pernah tahu 8 fungsi ini. Ini kita rancang ini Pak Oli. Memang tidak pernah kita belajar menjadi orang tua. Ya, kamu pacaran misalnya.
kamu nggak mikir nanti itu kamu jadi orang tua bagaimana? Iya kan? Cuma banyak kemudian para ibu-ibu itu apa istilahnya itu baby blues, jadi kan trauma, kan nggak tahu, belum siap. Jadi ini yang sebenarnya kalau kita bisa jalankan dengan itu ya, kita masih program-program yang masih sifatnya ya parsial lah begitu, komprehensif sekali kita bisa bikin buat. Kalau bisa semuanya kita lakukan itu bagus. Jangankan adik-adik yang mungkin ya belum pernah menikah lah kan, seperti itu. Kami yang menikah ini masih terus belajar dengan pasangan itu, dengan anak ini kan masih terus belajar ini. Nanti akan berubah betul kalau boleh. Dengan pasangan kan Iya. terus belajar. Ya, data yang menunjukkan seperti itu kondisi perkawinan kita di dunia menunjukkan bahwa kelemahan kita tidak siap. Makanya terjadi perceraian sampai 30% itu. Tidak siap. Belum lagi bombardir dengan rangsangan dari luar, media sosial, internet. Ya kan? Udah kita lemah, tidak punya peluru, dibombardir, ini jalan pintar. Nah sekarang kita kan persiapkan peluru mereka ini. Kenapa seperti benteng-benteng, kamar-kamar yang kita siapkan. Sehingga suatu saat kena serangan, bisa balas, bisa bertahan. Namun gitu, itu harapannya. 8 fungsi itu apa, Pak? 8 fungsi keluarga ya. Dan yang pertama fungsi agama, Apa? fungsi agama. Oh, agama ya. Fungsi agama. Ya, artinya dah. Jadi anak pernah Kuat iman lah. ya anak pernah Bali kan. Ya. Anak Bali paling juga agamanya Hindu. Anu paling sederhana pun. Agama Hindu percaya kayak itu saya bibi, ajarannya Trisandi, buat pang berdri betul. Cepok guys, kita pun tingginya ke panahnya. Aduh, itu aja kita belum bisa. Ini agama. Jadi kalau bisa kita arahkan kan mereka itu jangan malu, sembahyang. Kalaupun tidak bisa 3 kali sehari, sekali sehari malam ajak pasangannya. Kan gitu. Nanti kita bagus nih berpengaruh. Begitu dia hamil, kan kita yakin tuh teori-teori agama, teori psikologi itu kita yakin apa yang sudah diperlakukan saat hamil, lingkungan bagaimana yang dialami saat hamil, maka di kelahiran berikutnya begitu dia lahir pun akan mudah mengikutinya. Ya kan? Kita yakin dengan itu, makanya ya orang laki-laki rambut panjang kan begitu kan. Jadi biar mengekang diri, ya, mengidam anak elo itu harus penuhi. Kayak itu leluhur kita sampaikan ajarannya. Ya, harus senang dalam posisi senang terus perempuan seperti itu. Jadi ya sama dengan ya itu. Kalau kita ajari dari konen belik, berbiasa lagi kata bakti bareng-bareng sampai ia belik, bayi dalam kandungan mulai dengan suasana itu terpengaruh, ya. Tentu akan lahir lebih mudah jadi generasi yang lebih baik. Kan itu harapan. Ini fungsi agama. Kemudian fungsi pendidikan. Jelas keluarga itu menjadi fungsi pendidikan kan, baik yang disekolahkan untuk pendidikan formalnya maupun pendidikan di rumah. Yang formal seperti apa yang baik tidak dan seterusnya. Ya fungsi lagi sayang. Nah, fungsi kesehatan. Yang keempat fungsi perlindungan. Apang dari yang keluarganya mulai Thomas berlindung para anak purnanya jadi mengap bagus sebagai paling tegur. Jadi kan masalahnya jadi kasus ini bapaknya di perlindungan, malah bapaknya nih saudara yang diharapkan jadi perlindungan, saudara yang fungsi keluarga sebagai perlindungan sudah ada jalan. Ya. Yang keempat, yang baru keempat tuh kan. Sekarang kelima fungsi sosial. Jadi artinya kita hidup dengan tanggal apa keluarga ini kan harus tetap menyesuaikan dengan lingkungan yang berakhir lah untuk keluarga itu. Apalagi keenam
fungsi ya, pendidikan, nah apalagi ya itu ya. Nah itu ada 8 lah itu. Jadi bagian begitu. Makanya di materi yang kita berikan itu terkait dengan mental, Ya. terkait dengan kesehatan gizi, kesehatan reproduksi, kan itu yang apa namanya terus kita sampaikan materi-materinya. Jadi kita cegah dini, perkawinan dini, gitu misalnya, stop pernikahan dini itu kan contoh-contoh gitu. Tapi intinya di penguatan mental, apa namanya, kesehatan reproduksi dan gizi. Pranikah itu apa maksudnya? Kalau pranikah kita analogikan dengan yang Sudah siap nikah, sebelum menikah. sebelum nikah. Nah, sebelum menikah. Sekarang kita bicara kalau sebelum menikah, menurut usia BKKBN, Nah, kesiapan menikah itu 21 perempuan, 25 laki-laki. ya. Jadi kan harus yang diberikan sebelum 21 dengan Sebelum 25. 25. Kayak gitu. Nah, sekarang kan bicara kesulitan tadi itu. Nah, Kesulitan mengumpulkan yang usia itu bisa dibayangkan. Apalagi sampai mau nganten. Berapa yang kita seperti teman-teman di Kristen atau di Islam, orang Hindu di Bali. Kalau di Kristen kan gampang. Karena dia harus mendapatkan sertifikat kursus bimbingan nikah 3 bulan sebelum menikah kalau di Kristen. Jadi tanpa sertifikat itu mereka nggak bisa dinikahkan di gereja. Kayak gitu. Kalau di Islam juga begitu. Tapi cuma di Islam paling 2 minggu dia harus lapor ke KUA. Ya kan? Belum nikah 2 minggunya lapor ke KUA. Nah di kita di Hindu di Bali kan belum ada mekanisme itu. Itulah pentingnya juga adat bisa melakukan itu. Makanya kita libatkan adat di dalam tim ini. Dan ini sudah ada MOU dari MDA Agung provinsi dengan Pemprov. Sudah ada MOU-nya. Sudah lanjuti ke MDA Kabupaten, Kecamatan dan Desa Adat. Hanya prosesnya memang masih ada yang sudah jalan, ada yang tidak. Desa adat tergantung kemampuan dari tiap-tiap desa adat lagi mentransfer, gitu kan? Masing-masing kan beda. Kita belum bisa masukkan karena regulasi yang mengikat itu belum kita terbitkan, belum ada. Sementara kita mencari data jadinya. Jadi di lapangan teman-teman kami kan ada istilahnya TPK, tim pendamping keluarga. Kita punya 1.830 kader di seluruh Buleleng. 1.830. Di semua desa berarti ya? Ya, di semua desa ada. Jadi proaktif jadinya mencari data itu dari sumber-sumber lain. Seperti yang ada, seperti yang banyak, dusun. Itu jadinya mencari data. Hanya ada melaporkan nganten, kayak gitu kan? Iya. Atau kalau yang Muslim gampang carinya ke KUA. Nggak ada datanya yang mau menikah. Yang itu di desa adat. Di desa adat. Desa adat itu banyak dan jauh-jauh gitu kan datanya tidak terkumpul. Kan di desa adat sebelum mereka kan melapornya ke desa adat. Iya. Tidak ada lembaga lain yang harus dilaporkan ke menikah. Itu Ada PHD enggak, KMDA enggak, apalagi ke pemerintah gitu kan. Yang melapor ke klien adat itulah yang jadinya kita dapat, tapi kan waktunya selalu mepet. Iya. Mepet dan banyak lagi kan jauh. Tidak ada lembaga yang terkumpul jadi satu kayak KUA atau
sebenarnya nggak masalah karena Tapi itu kan jalan. TPK kita kan ada di setiap desa. Iya, iya. Nah, Tapi itu jalan, Pak. jalan. Makanya kita dapatkan datanya itu yang 2023 kita dapatkan 1000 jadinya. Dikit sekali kan. Dengan upaya kita ternyata udah dapat 1000. 2023 1000 ya? Ya 1030-an. Ya 1030-an lah. Yang kita dapat. 1030. Ini orang yang siap menikah. Ya, kalau itu memang Sudah menikah berarti ini? sekarang kan udah menikah kondisinya. Karena itu kan paling yang dapat dari Leonardo kan 3 hari mau menikah, seminggu paling gitu ya. 2024 sudah ada datanya. 2024 kita baru dapat 232 Pasangan ya? ya. Baru 32. Dikit. Masih kesulitan hal yang sama seperti itu untuk mengumpulkan datanya. Terus gimana cara ini, di mana mereka dikumpulkan? Didatang satu-satu atau gimana? Nah, kalau itu kita masih baru dapat data seperti itu, kemudian yang baru dilakukan ini adalah pendampingan dan penyuluhan saja. Kalau pendampingan itu sudah langsung dari TPK tadi, tim pendamping keluarga. Jadi diarahkan untuk ke puskesmas. Diarahkan untuk puskesmas setiap kali calon pengantin ini untuk memeriksakan atau screening calon pengantin. Ya, screening calon pengantin, ukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan HB. Itu saja baru. Kalau ada indikasi lain misalnya baru dilanjutkan dengan terapi HIV dan yang lainnya. Tinggi badan, berat badan, Lingkar lengan atas ya. dan HB. Mendeteksi anemia. Kalau bagus di pencegahannya, enggak ya sampai melahirkan anak stunting. Jadi stuntingnya bisa dicegah. Secara genetik itu Bisa dicegah. Itu tadi, makanya kecuali tidak bisa disembuhkan jika dipertemukan dua pasangan tersebut. Gennya memang misalnya pembawa kanker darah gitu misalnya. Yaitu kalau ketemu sama ini juga akan mengajukan kanker darah lahir, itu sudah genetik nggak bisa lagi kan. Diharapkan kan sebenarnya pasangan ini di pacaran dia melakukan screening, cek premarital, paling 2,5 juta. Nah, itu termasuk mengukur kandungan sperma laki-laki, ketahuan tuh, ya kan? Ketahuan ya, selama ini kan pikirnya yang tidak bikin dia bisa membuat dia punya anak itu kan selalu menyalahkan perempuan kita. Karena tidak pernah melakukan sebenarnya pasangan yang bagus itu diarahkan oleh dunia modern ataupun daerah maju kan sudah seperti itu melakukan cek premarital. Laki dan perempuan sama-sama cek. Kalau ternyata ada gen itu dari mobil misalnya, karena sepakat nih kan gitu jadi kan. Mau nikah kita ini, kalau enggak, kalau kita kawin anak kita akan darah. Kayak putus kita kan sebelum terjadi. Kan gitu. Ya biasanya kita kalau sudah cinta sama raga kayak gitu, apapun yang terjadi jangan dulu. Tapi harapannya, walaupun tadi misalnya contoh kalau itu laki stunting, perempuan stunting, kan itu teorinya kita kasih tahu, ilmunya kita kasih tahu untuk nanti hamil dia yang benar, kan begitu, sehingga nanti anaknya tidak stunting. Nah, termasuk juga apa yang harus dia isi kan? Iya itu ya, makanya kan kita bekali itu di awal cek hanya itu saja, tinggi, berat, lila, dan HB. Kalau kita tahu HB-nya rendah, berarti kan harus intervensi, ya kan? Tapi yang di intervensi seperti itu banyak
datanya kan secara serius lah gitu. di dinas kesehatan yang datanya itu. Tapi Tapi kalau laporan dari dinas kesehatan kan capaiannya 100%. Berapa yang ditemukan, misalnya 300 yang anemia ditemukan, 300 diintervensi, gitu. 100% capaian mereka. ya itu kan baru laporan. Laporannya. Artinya yang tidak melapor atau tidak terdampingi kan tidak diketahui, kayak gitu jadi. Harapannya kan yang diketahui, yang didampingi, diarahkan ke puskesmas. Kan Berapa begitu. laporan dari dinas kesehatan? Nanti katanya kita itu jumlah absolutnya kita tidak berapa. Kita ada dari dinas kesehatan dan dari Nah, dari intervensi yang seperti itu, apa terus tugas dari maksudnya dari dinas pemberdayaan perempuan dan sebagainya? kalau kita kan yang kalau di tupoksinya itu kembali ke yang tadi ya di program Bangga Kencana ya sama kita penyuluhannya. Yang kalau yang di KB-nya berarti di penanganan faktinya kan kesana Ya. ya. Artinya kan ada dua jenis, yang diintervensi kan ada datanya. Terus kedua adalah seluruh pasangan yang akan menikah kan gitu. Ya, Jadi dua-duanya. dua-duanya Yang sudah ada kelainan, kan harus diintervensi. harus Misalnya kek misalnya, kekurangan energi kronis, ketahuan nih. Ini intervensi khusus. Dinas kesehatan memang capaiannya 100% juga ini. Berapa yang ditemukan ibu kek? Sekian intervensi. Ada itu gitu dia asupan gizinya, PMP-nya apa gitu ada mereka. ya itu nanti saya bisa secara khusus Jadi ke dinas kesehatan gitu. Ya. Desa ada. Desa ada. Itu di bawahnya dinas Kita pemberdayaan. bilang tidak di bawah gitu, cuman program merekrut mereka karena kita dari program itu menganggarkan uang operasional kepada mereka. Jadi sebenarnya sih bukan bawahannya karena mereka sebenarnya kan milik desa. Ya, jadi kader-kader yang di desa itu ya, kita minta jadi sebutannya tim pendamping keluarga. Gitu. Ada nggak ciri-ciri menarik dari tim itu Pak soal pendampingan itu? Ya paling kesulitan itu, kemudian ada yang kadang tidak mau tunjukkan anaknya stunting kan begitu kan. Malu dia kan. Malu dia. Maaf Bu, saya nggak. Iya. Oh nggak ditunjukkan gitu kan nggak? Ya malah jangan di-expose. Ya ada stunting kan ada sana. Ya. Iya betul. Dan yang berikutnya kan klasik sekali ceritanya. Kita memberikan aplikasi yang diamanatkan dari pusat. Kadang tidak semuanya bisa menguasai itu klasik sekali. Ya, itu kan secara nasional dan begitu terus masalahnya. ya itu kendala kerja lah. Ini dalam kerjanya. Tolong dong dampingi saya. Malah itu yang belum ada. Belum ada ya. Belum ada itu. Belum jadi kebudayaan di kita itu. Jadi. Apa? Ya kita jadinya menitik beratkan di hulu. Istilah ya. Kita menitik beratkan di hulu. Ya, karena kalau sudah adong sudah jadi kan kayak wah ini penanganannya karena stunting itu 3 kali 5 tahun tidak bisa diintervensi sebenarnya. Kalau stunting kita bicaranya. Ya kalau bicara mau orang cari tinggi harus bagus di asupan gizi saat hamil. Kalau orang mau punya nanti sel telur banyak harus dititipkan oleh ibunya saat dia hamil. Kan kadang-kadang orang begitu kita tidak punya anak, tahu karena sel telurnya hadir yang perempuan. Karena kan begitu dia umur sekarang anak umur 10 tahun sudah menstruasi. Yang perempuan. Ya kan? Itu kan dikeluarkan sel telurnya. Dikeluarkan setiap bulan dikeluarkan sel telurnya.
Nah kemudian waktu dia hamil, dia stoknya tidak banyak diberikan oleh ibunya. Belum sampai menikah, Udah habis. udah habis. Tidak bisa punya teori lagi. Nah teori-teori itu kan belum banyak diketahui. Mau bikin anaknya tinggi, setelah 5 bulan, nanti langsung suka sih mungkin tidak. Ya, mau bikin tinggi itu di sini. Pasti intervensinya dari sebelum menikah, hamil, dan juga anak Tapi 5 tahun. sampai 5 tahun. Tapi 5 tahun. Setelah itu nggak bisa di. Kalau misalnya susah. Gitu. Nah, dinas ini juga sampai intervensinya juga Sampai 5 ikut tahun. sampai 5 tahun ya. Ya. Itu berarti untuk anak-anak juga ya. Ya. Kalau untuk anak-anak berarti orang tuanya yang diedukasi kan. Edukasi. Sama juga itu kan pranikah sampai dia menikah berarti ya. Yang tim itu kerjanya sampai di situ ya. Sampai anaknya berumur 5 5 tahun, tahun. tim itu kerja. Ya. Tim pendamping itu ya. Nanti umur 5 tahun ya, Pak. Dari apa namanya? Dari sebelum dia remaja atau remaja atau calon pengantin kayak gitu. Kan? Kemudian dia hamil, lipas, terus melahirkan Ya ya. sampai 5 tahun. Mungkin itu yang mau mereka berikan mas pendampingannya. Gini, Orientasinya cuma dari dapat ya, orientasi orientasi ya. dari orientasi aja. Itu dikumpulkan Ya, dikumpulkan secara grup dari satu kecamatan, bukan diberikan orientasi. orientasi itu ya yang diberikan pelajaran seperti itu. Nah kalau ke sekolah dinas pendidikan berarti ya kan yang kemungkinan tugasnya pasti mirip juga dengan ini pencegahan masalah mental masalah lain-lain. Persoalannya sekarang saya melihat ya, Ya, kita kan maunya mengatasinya cepat, ya kan? Mengatasi ini kan lebih cepat, makanya percepatan kan, ya. percepatan, kemudian biaya lebih minim dan lebih efektif. Kita nih mau buat masih mudah-mudahan terus mendidik melalui dinas pendidikan khusus kepada para pendidik. Oh ya, pada guru-guru pada ini ya. Kenapa kita ngambil para pendidik? Ya, satu, tenaga pendidik ini rata-rata dia sudah berpendidikan. Satu. Kalau kita bandingkan dengan para orang tua dengan latar belakang sing masuk gitu ya, agak sulit termasuknya, ya kan? Kemudian waktu anak-anak lebih banyak juga sekarang di sekolah, ya kan? Yang ketiga, pengaruh terhadap gadget oleh anak ini masih bisa diawasi dengan kemampuan pengetahuan teknologi oleh para pendidik. Karena salah satu penyebab misalnya ini kan anak-anak itu dari bayi sudah teradopsi oleh HP. Orang tua tidak bisa mantau settingan sing nawang, settingan nawang. Ada yang memburu, ada yang dagang, ada yang lain gitu. Tapi dia nanti titipin panak iraga kemudian kamu adik-adik juga remaja. Nanti setelah adik bekerja seharian seperti ini ke lapangan dari pagi, sekolah adik itu, anak kita nanti PAUD, maka kita akan mempercayakan anak kita itu titik di saya betul. Boleh udah di Semengan kan ya? Antek jam 5 baru boleh kadang-kadang di jam 6. Jadi panake rageni hanya nanti percaya titik. Pasti Lembaga pendidikan. persoalannya sekarang di sana. Makanya kita mau dengan pendidikan. Kita tidak beruntungan. Mereka sudah dibekali di perkuliahannya, ya kan? Tapi menjadikan guru itu pendidik sebagai orang tua dengan anaknya itu yang kita. Tapi kan ini kalau dinas berarti mana yang lebih berat kalau menurut Pak Adis? Dinas pendidikan atau dinas kebudayaan untuk pencegahan stunting?
Kalau stunting kita bicaranya kan dinas kesehatan, kalau mau cari begitu dinas Nah, kesehatan. maksudnya ini kan sama-sama agak mirip tugasnya, agak mirip tugasnya. Kalau dinas pendidikan kan menggunakan tenaga pendidik yang sudah berpendidikan. Kalau lebih efektif, Ya, ya. Tapi itu sudah dilakukan. belum. Baru kita sosialisasi. Nah, Baru kita sosialisasi dengan disdik, dengan para kepala sekolah. Sebab merubah mindset pendidik menjadi orang tua Ya. tidak mudah. Mereka seperti semacam profesi aja, udah selesai. Selesai. Dan Apalagi latihan 6 jam udah selesai urusannya. Lalu kita pikir bangsa ini, Iya. apalagi full day. Iya. Saya masih banyak sekali melihat ya pakar-pakar guru itu tidak siap dengan perilaku anak-anak zaman sekarang. Kalau gitu Pak, yang jadi guru pendidikan aja selain itu. Ya. Kan mau pensiun Pak. Kalau ada kesempatan misalnya, woi berat, mengurus ribuan guru ini mau berubah mindsetnya itu. Dan itu paling Ngomong-ngomong besok ada undangan pelantikan nggak? ya. Siapa yang gimana? Saya dengar dari pertanian dia terdengar. Oh, Yang lain pertanian. tidak dengar lagi. Saya kira Pak yang kena atau Oh, saya nyaman itu di sini. Oh, setelah masuk ke sana itu, saya memperbaiki diri Pak. Memperbaiki teori-teorinya. Saya menghadapi anak, saya punya anak SD, punya anak remaja. Kan itu, dulu nggak pernah tahu teori. ya, tapi di Setelah masuk ke sana, teorinya banyak saya dapat. Menghadapi anak SD itu seperti apa? Menghadapi anak remaja itu seperti apa? Anaknya. Jadi, wah di sini rumahnya ternyata kita nyaman gitu. Jadi begitu masuk di sana, pelajari tupoksinya sama dengan saya menggarap. Nah, Data yang dirilis resmi dari pusat ya. itu berdasarkan data survei. Nah, Surveinya setiap tahun berubah-ubah namanya. Kalau dulu namanya SSGBI, survei status gizi STB itu apa ya? Survei status gizi BI, I-nya Indonesia berapa? Pernah. ya. Kemudian yang belakangan setelah saya masuk ke sana itu tahunnya hanya dua. SSGI, survei status gizi Indonesia, dan SKI yang tahun 2023. Tahun 2023 pakai SKI, survei kesehatan Indonesia. Jadi sistem dari pusat ini untuk mendapatkan data angka kita prevalensi stunting dibilang 11, 8,9, sekarang 6,2 katanya itu berdasarkan survei oleh tim independen yang ditunjuk Kementerian Kesehatan. Poltekkes apa yang turun melakukan timnya bukan turun. Kan survei. Ya. Data by name by address-nya kita tidak pernah dapatkan. Karena mereka sim survei. Pakai sampel, log, dan segala macam. Ya, karena dapatlah kita angka 6,2 tahun 2023. Survei 6,2% 6,2% dari jumlah penduduk ya. dari balita. Dari apa? Balita. Kan Oh, dari yang, balita. yang stunting ini yang diukur kan balita. Oh, balita ya. 0 sampai 5 tahun. Dari jumlah balita. Jumlah balita. Kalau jumlah balita kita 40.000, itu berarti 6,2 itu ya. Nanti jumlah ada. Jumlahnya ada. Kayak gitu. Kayak kita gampang 6,2 kali total balita 40.000 berarti berapa? 3.000 gitu misalnya. Ada 1.000. Itu kali sejumlah data survei kali lagi. By name by address-nya tidak pernah diberikan kepada kita karena mereka pakai survei. Ya kan? Jadi belum tentu dia tahunya surveinya dapatnya di Bangkit Serage, dia tidak melakukan pendataan di Anturan. Jadi dia tidak pernah tahu dia balita di Anturan itu ada yang stunting atau tidak. Kan gitu, yang tahunya dia dapatkan data di Bangkit Serage. Jadi untuk seluruh kabupaten ini dia tidak punya BNBA-nya. Beda cara pendataannya. Survei mereka kan, 6.000. Nah, sementara kita di daerah itu menggunakan EPPGBN, Apa itu? elektronik pencatatan
pelaporan berbasis gizi masyarakat. Itu GBM. Siapa melakukan itu? Dinkes. Tingkat. Dinkes melakukan itu dengan jaringan puskesmas, ya 20 puskesmas di wilayah ini Ya. oleh petugas gizinya. Jadi yang paham itu adalah petugas gizinya. Yang paham. Dilakukan pengukuran saat pos yandu atau yang langsung ke pasyankes, Nah, gitu kan? Kalau data itu berdasarkan IMBA, siapa yang datang itu ditimbang, diukur panjangnya, terkategori deviasinya min 2, min 3 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan, dimasukkan sebagai pendek dan terlalu pendek. Sebenarnya kategori di sana itu pendek dan terlalu pendek karena yang menjudge itu stunting sebenarnya adalah para pakar yang sebenarnya spesialis anak, spesialis gizi, itu baru dia sebenarnya boleh mengatakan itu stunting. Stunting. Karena itu masuk dalam istilah kesehatan, istilah medis lah. Ya. Nah, tapi kita selama ini selalu itu Pendek. pendek dan terlalu pendek, atau kita sebut dengan bukan terindikasi stunting apa istilahnya akan suspek stunting lah, Suspek. suspek stunting, dia akan stunting karena keterbatasan tenaga medis kita di seluruh Indonesia, Ya, ya. sehingga lebih mudah untuk mendeteksi awalnya itu adalah dari TB per U, tinggi Baik. badan per umur. Paling mudah ke sana. Semuanya sekarang ukur tinggi badan umur, siapa yang pendek cepat kita masukkan sebagai Stunting. untuk intervensi. Walaupun sebenarnya dia sehat kadang, makanya banyak protes kadang di desa. Ya, ya. Anak saya sehat, kok dibilang stunting? Kan nggak ada cara lain pemerintah ini, kecuali di tiap desa itu ada spesialis. Yang begitu dilakukan pengukuran pendek, kemudian dideteksi oleh spesialis itu, oh ini juga terinfeksi penyakit, ini, oh ini ponis ini stunting. Di Indonesia kan tidak semua ada juga spesialis di tiap desa. Kalau kita menunggu sampai spesialis tiap desa baru ada, kemudian kita baru mengatasi stunting ini, tidak jalan. Jadi lebih mudah kita sekarang cari yang TB per U-nya di bawah standar. Nah, begitu dapat datanya itu intervensi. Begitu. Apakah dia gendut, tapi TB per U-nya tidak masuk. Ya, ya. Intervensi gitu. Dengan protein, dengan harapan di atas 5 tahun itu kecukupan gizinya terus bisa terpenuhi, membuat dia menjadi lebih Jadi, panjang, lebih tinggi. lebih tinggi. Nah, itu sehingga kita menyamai teman-teman di Jepang dan Cina. Ya. Ya. Kalau BNBA yang menurut EPPGBM yang itu, ya. itu dinas kesehatan yang catat ada. Berapa ini? Nah itu tadi Pak Oli kalau bertanya berapa, Pak Oli mau yang terhitung ke posyandu bulan apa, gitu jadinya. Karena itu datanya kan tiap bulan. Ini makanya pimpinan kadang tidak ketemu. Ya. Saya cuma Maunya data yang bulan berapa, gitu. Karena itu setiap bulan yang datang ke posyandu kan. Nah, ya, saya cuma ingin gini, Pak Hadis, ingin memberitahu kepada masyarakat, kan selama ini tingkat stunting di Belanda turun, gitu. Tapi kan itu kalau orang yang skeptis kan nggak bisa percaya begitu saja, harus ada bagaimana itu disebut turun gitu. Artinya ada bahasa yang bisa mengatakan itu, meskipun dia ada data susah sekali datanya gitu kan, nggak ada. Artinya ada bahasa yang bisa membuat itu, yang saya tanyakan juga ke sempat ke Pak Siase juga. Pak Nadif. Kan begini, kita kemarin Prabowo menang di awal, belum penghitungan rekapitulasi selesai, gara-gara apa? Kan survei. Ya, survei. Kan gitu. Survei menunjukkan dia menang. Ini pun survei yang menunjukkan angka itu. 2021 kita 8,9, ya kan?
Itu surveinya dari kementerian. Survei dari Kementerian Kesehatan 8,9. 2021 ini yang begini aja nggak pernah muncul, Pak. 2021 8,9. 8,9 Ya, persen. nah prevalensinya kan. 2022 11 kita naik. 2022 11. 11%. Nah, ya kan naik tuh dari 8,9 naik kita. 2023 Turun sekarang jadi 6,2 6,2. gitu. 2024 belum ya? Belum, ini di Agustus ini rencana lagi akan ada survei. Agustus survei, nanti rilisnya tahun depan gitu. Agustus survei. Nah, jadi Artinya angka ini aja yang bisa kita pakai ya. ya mau nggak mau kan kita percaya kan namanya Iya, iya. ya, metodologinya mereka punya. Gitu kan, mereka punya metodologi sehingga mendapatkan sampai angka itu, walaupun ada ya biasa lah metodologi punya apa namanya catatan itu kan ada saja dia kan. Artinya kan gini, Pak. Ini pertanyaan ini tidak akan ditulis kalau misalnya saya kalau wartawan kalau misalnya media saya media untuk ini bikin berita negatif gitu. Artinya kan Pak Kadis sama Dinas Kesehatan, Pemkab Buleleng dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia itu bekerja berdasarkan tekanan survei. Gitu. Makanya Iya. ya Artinya kan gini, kerja lebih cepat deh surveinya, sudah gini tinggal lagi dikit aja. Itu kan sama, artinya sama lah. Apanya kalau kita pakai analoginya iya politik, politik ya kayak gitu. memang. kayak begitu. Ini Prabowo turun di Bali gitu, coba tingkatkan kinerja tim kampanye. Iya kayak begitu. Naiknya jadi, berarti kayak gitu Iya. jadinya. Kalau target nasional kita 14 sebenarnya 2024 ini 2024 14%. harusnya seluruh artinya untuk tingkat nasional. Nah, Kita dirata-ratakan semua provinsi berapa prevalensinya, dapatlah rata-rata, kemudian untuk Indonesia itu harusnya dapat 14 angkanya, sehingga diakui kita oleh dunia, oleh WHO 14% untuk nasional ya. ya. Artinya sementara Buleleng 6,2, berarti jauh sekali ya. Oh, Bali sudah Ya. 7,2 kalau Bali. Tapi dia kan dicari daerah-daerah yang memiliki taraf hidup bagus, itu diharapkan di Indonesia ini untuk lebih bawah lagi. Menekan sampai 3, kita bisa sampai berapa Bali ini, sehingga daerah-daerah yang miskin misalnya itu yang itu terjangkau, dia masih tinggi, tapi begitu digabungkan, dia rata-ratanya kita dapat 14. 2021 berapa rata-rata nasional? Nggak ada betul. Kalau sekarang baru diharapkan 14%, artinya kalau kenyataannya berapa persen? Oh sekarang Ya sekarang untuk nasional. 22, berapa ya? 22 rasanya. Kalau Untuk 2023 lah. iya. 2023 berarti 22% berarti ya. Dari itu rasanya biar nanti saya kasih angka yang pasti. Itu kesehatan. Harapannya bisa 14, mudah-mudahan bisa, ini kan Jokowi maunya begitu. Karena kemarin yang jadi ukuran saja untuk dunia itu Indonesia tidak masuk. Fisik masuk yang paling rendah, fisik masuk Indonesia. Sehingga yang diukur itu jadi perbandingan adalah India. India berapa persen? Itu 14 diharapkan kan. Ini kita terus Di Bali berarti Buleleng terbaik lah ya. nah, Paling apa yang begini paling? kita nomor 3 sebenarnya. Bali 7,2. Rata-ratanya ya? Iya, Buleleng 6,2 itu sama nomor sabar. Kelungkung 4,9. Oh, Klungkung paling gini ya. Ya, Kelungkung paling bagus.
Lumbung 4,9, Buleleng 6,2, jadi nomor 2 kita. 2023 gimana? Ya, kalau Tabanan 6,3, Gianyar 6,3, Karangasem 6,4. Tapi rata-rata 7,2. Ini apa yang panjang kok bisa rata-rata 7,2? Apa yang tinggi ini? Pangli 10,2, Oh iya. Wah, Denpasar 10,8. Ada kirim datanya di sana. ya yang dikirim Pak. Ya udah. Biar apa ya? Biar bisa nyatuang kenapa Buleleng bisa disebut terbaik gitu kan? Terbaik kedua. Ya, artinya kenapa kita harus gembira gitu semacam itu? Ya. Karena selama ini bahasanya nggak bisa ngerti kita bahasa politik, Pak. Nggak ngerti bahasa politik ini orang harus dijelaskan kenapa Buleleng bisa ini, karena dulu surveinya sekian setelah Pemkab bekerja jadinya jadi sekian. Waktu 11% ini kayaknya ada berita jelek gitu kan, bupati dimarahi gitu kan. Itu udah dibombardir. Saya baru masuk ke sana. Baru masuk ke dinas KB. Dapat angka 11. Pong-pang, tinggi nih. Iya. Ya syukurlah angka surveinya turun. Mungkin ini yang bukan basis PDI mungkin yang diinginkan, jadi Ya, kalau politiknya sih seperti itu. Cuman kan kita percaya sama tim survei ini karena yang nggak bisa dibohongi secara nasional itu Ya. nggak bisa dibohongi. mungkin ada, Ya. mungkin lah ya pertaruhkan. Cuman kita nggak tahu di mana tempatnya itu. Itu yang dikatakan. Panaknya itu Singkawang. Akhirnya kita menginterpretasinya dari EPPGBM ini. Iya. Bikin juga survei ini. Bukan survei, memang pencatatan. Oh, pencatatan langsung dari yang tadi disebut Ya, Posyandu. Nah itu angkanya gimana Pak? Jauh dengan survei nanti? Kalau EPPGM kita 3,5. 3,5 ya? 35%, 3,5% ya? 3,5%. Bulan berapa gitu tuh. Jadi, bulan Februari kalau nggak salah tuh kan. Februari terakhir ya? Ya, Februari kalau nggak salah itu Februari. Jadi begitu kita. Berapa Pak? 3,5. 3,5. Nah, Tapi istilahnya bukan stunting yang 3,5 itu kan? iya, pendek atau terlalu pendek gitu jadinya kita. Pendek. Jadi pendek namanya panjang. Kan sama Kalau juga- tinggi baru rendah. Kita Bang, sama juga dengan SKI di survei ini. Ah, Dia nggak berani bilang langsung stunting sebenarnya itu. iya. Gitu kan, karena mereka juga bukan ahli di bidangnya itu. Iya nggak boleh, IPS juga nggak boleh. Kita tahu gimana tapi nggak boleh. Ya, boleh kan? Hanya dokter yang boleh menyebut itu. Gitu. Ya. Kemarin kita banyak keluhan tuh kadang-kadang yang kader yang ukur panjang kayak kemarin di Sabangan gitu. Kadernya belum dikasih tahu. Udah Nova bilang tuh, kalau mengukur panjang Bali kan tidur dia, Iya. ya kan? Tidur, konen leserang ngebak. Nah, sampai itu, Iya. nah, 0 sampai Sudah ini kan. kenapa ada pendengaran? Teorinya, kenapa? Saya ngurus 1830 kan nggak mudah juga gitu kan. Pangnawa bicara yang ukur, kayak gitu leserang, lalu kadang kangwang metik iya, lalu ukur, kayak gitu. Itu tanda-tanda teknis yang akan mempengaruhi data itu. Ya artinya saya sudah dapat intinya itu, cuman Detail datanya nanti baru kita dapat dari dinas kesehatan, baik dari presnya. ya nggak usah yang sesuai kali, nggak usah yang. Karena itu tadi berdampak nanti ke person, kita tahu orangnya pun nanti mau membase enggak. Ya, memang kita nggak cukup. Memang ini aja udah cukup. Artinya kalau misalnya kita dapat angka dari 6% sama itu tuh, 6,2. ya 6,2 itu, terus dapat angkanya dari mana? Jumlah balita kita tahu ya. Kalau Nah misalnya ini 3,5% dari Februari. kalau 35% itu dapat langsung dari hasil pengukuran. Ya, Namanya kita tahu. 35% dari jumlah balita. Ya, yang diukur. Ya, yang diukur jumlah balita. Berapa jumlahnya biar dapat angka real gitu. Ada itu datanya. Ada di dari kesehatan. Dinas. Nah sekarang yang diukurnya itu kan tidak semua balita, tergantung yang datang ke Posyandu.
Masalahnya di sana lagi. Kalau orang tua anak mau membawa anaknya ke posyandu, ini terdeteksi dia. Makanya ini sebenarnya alat deteksi saja sebenarnya ini. Iya, iya. Begitu pendek tahu udah Ya, terdeteksi. udah sama lah analoginya udah benar itu kayak kepres itulah. Artinya metode untuk bekerja aja itu sebenarnya. Tekanan orang untuk bekerja, masalah hasil akhirnya di pencoblosan gitu. Betul. Kalau ini pakai hasil akhir, ya bariskan dulu semua balita. Baru juga gitu kan. Ya, baru tahu benar-benar. Makanya antara kita daerah dengan teknis pusat itu tidak pernah nyambung. Ya kan? Karena kita pakai pencatatan langsung, mereka pakai survei. Dapat datanya itu. Visualisasinya juga.